pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan potensi teman-teman yang ada di Indonesia. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah segala potensi yang ada di alam, baik di darat maupun di laut, baik berupa makhluk hidup maupun benda yang tidak hidup, yang kesemuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Yang kedua, berdasarkan materinya. Yang ketiga, berdasarkan habitatnya. Yang keempat, berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Bunda akan membahasnya satu persatu. Pengelompokan sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam terbarukan atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat terbarukan dapat diperbarui oleh alam melalui 2 cara, yaitu melalui proses reproduksi dan melalui proses siklus. Sumber daya alam yang melakukan proses reproduksi biasanya adalah tumbuhan dan hewan karena mereka berkembang biak. Proses yang kedua yaitu melalui proses siklus. Biasanya terjadi pada 3 elemen penting, yaitu tanah, air, dan udara. Ketiga elemen yang ada di bumi ini melakukan proses pembaruan dengan melakukan siklus alam. Kelompokan yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan materi pembentuknya. Dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik berasal dari jasad hidup, contohnya peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertanian. Yang kedua yaitu sumber daya alam anorganik atau berasal dari benda mati dan dia wujudnya bisa berupa cair, padat, ataupun gas. Contoh sumber daya alamnya yaitu berupa mineral, batuan, minyak bumi, dan barang-barang lain. Yang ketiga yaitu pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris adalah sumber daya alam yang ada di daratan. Contohnya perkebunan, pertanian, dan peternakan, dan juga barang. Sedangkan sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang ada di kawasan perairan, misalkan di lautan. Contohnya adalah para ikan. Pengelompokan sumber daya yang keempat yaitu berdasarkan bagian atau bentuk yang digunakan. Dibagi menjadi 5 atau diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah sumber daya materi, contohnya mineral, batuan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya hayati, berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sumber daya energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sumber daya ruang atau tempat yang kita tinggali atau tempat kita melakukan aktivitas. Yang kelima yaitu sumber daya waktu. Waktu di sini kaitannya dengan perubahan kondisi alam. Pengelompokan sumber daya yang terakhir atau yang kelima yaitu berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang cepat habis dan sumber daya alam yang tidak cepat habis. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terdapat 4 potensi sumber daya alam yang besar yang ada di Indonesia, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Penjelasannya anak-anak bisa menyimak berikut ini ya. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia memiliki 4 potensi besar, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan tambang. Yang pertama, sumber daya pertanian.
Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan beberapa aspek untuk menghasilkan komoditas pertanian. Hasil produksi pertanian yang ada di Indonesia yaitu padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Yang kedua yaitu sumber daya perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media tanam. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat dikelola oleh rakyat dan memiliki luas lahan yang lebih sempit. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh badan usaha atau swasta dan luas lahannya lebih luas. Contoh hasil perkebunan yaitu teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, karet, dan coklat. Perbedaan perkebunan dan pertanian terletak pada manajemen dan pemasarannya. Manajemen dan pemasaran perkebunan cenderung lebih terstruktur dengan baik. Yang ketiga yaitu kehutanan. Kehutanan adalah suatu aktivitas untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Contoh hasil hutan yaitu kayu cendana, bambu, kayu jati, kayu pinus, kayu sengon, dan rotan. Sumber daya alam yang keempat yaitu tambang. Pertambangan di sini adalah suatu proses untuk mendapatkan material yang terkandung di bumi, biasanya berupa bahan galian. Contoh barang tambang yang ada di Indonesia yaitu minyak dan gas bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, dan lain-lain. Potensi kemaritiman atau kelautan Indonesia. Hampir 2/3 bagian Indonesia merupakan wilayah lautan. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Anak-anak bisa menyimak penjelasan berikut ini. Potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi kemaritiman yang ada di Indonesia ada 3, yaitu perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Yang pertama yaitu perikanan, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sistem penangkapan ikan laut sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sistem perikanan pantai dan sistem perikanan laut. Perikanan pantai dilakukan di kawasan laut dangkal oleh nelayan tradisional menggunakan perahu dayung atau kapal motor. Jenis ikannya yaitu ikan kembung dan ikan teri. Yang kedua yaitu perikanan laut. Dilakukan di laut lepas atau samudra oleh para nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan alat yang lebih canggih. Jenis ikannya yaitu ikan tuna dan ikan cakalang. Terdapat 4 wilayah Indonesia yang merupakan kawasan potensial untuk menangkap ikan, yaitu di Selat Malaka, di Cilacap, di perairan Maluku, di Kepulauan Aru, dan Kepulauan Kei. Potensi kemaritiman yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai landai dan berlumpur, serta terletak di daerah pasang surut. Fungsi dari hutan mangrove yaitu sebagai pencegah abrasi pantai, sebagai habitat makhluk hidup, dan penyerap karbon dioksida. Persebarannya di pantai utara Jawa Sumatera, Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang atau coral reefs. Adalah organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai potensi subsektor perikanan. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, sebagai tempat wisata bahari. Persebarannya di Sulawesi, Bali, Lombok, Papua, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Sekitar 42% terumbu karang yang ada di Indonesia berada dalam kondisi rusak. Penyebabnya adalah yang pertama, ketidaktahuan masyarakat, yang kedua, eksplorasi yang berlebihan, dan yang ketiga, penggunaan bahan berbahaya untuk menangkap ikan. Terima kasih. Nah,